Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahistianingsih dengan NIM C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang akad istisna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama pengertian akad istisna, yang kedua jenis akad istisna, yang ketiga dasar syariah akad istisna, yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 106, yang kelima ilustrasi kasus akad istisna. Materi pertama pengertian akad istisna. Istisna berasal dari istilah bahasa Arab atau ba'i al-istisna, yang artinya pembelian yang pembayarannya di muka, dicicil atau di belakang dengan penyerahan barang yang dilakukan di kemudian hari. Istisna adalah akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada dan akan diserahkan secara tangguh. Sementara pembayarannya bisa dilakukan secara kredit atau tunai. Hal pembayaran dapat disepakati antara dua belah pihak, yaitu dapat dibayarkan di muka, dicicil, atau dibayar di belakangan. Barang yang dipesan sifatnya mengikat dalam tanggung jawab pembuat atau penjual saat terjadi transaksi. Mengikat memiliki makna bahwa pemesan tidak dapat membatalkan sepihak setelah barang mulai dikerjakan oleh produsen. Berikut ini perbedaan akad salam dan akad istisna. Pada subjek, pokok kontrak, akad salam, pokok kontraknya muslam fihi, dan istisna mu'ashnu. Untuk aturan dan keterangan, barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Untuk harga, pada akad salam dibayar saat kontrak. Pada akad istisna, boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh di kemudian hari. Untuk aturan dan keterangan, cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Sifat kontrak pada akad salam mengikat secara asli, dan pada akad istisna mengikat secara asli atau sama ya berarti. Untuk aturan dan ketentuan, salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istisna dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuhaka demi kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah. Untuk kontrak paralel, untuk akad salam disebut salam paralel, dan akad istisna disebut istisna paralel. Aturan dan keterangan, baik salam paralel maupun istisna paralel, sah dilaksanakan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Lalu jenis akad istisna. Yang pertama ada akad istisna, ya adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Lalu yang kedua akad istisna paralel, artinya melaksanakan dua transaksi istisna, yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Lalu dasar syariah akad istisna. Ada tiga, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma'. Dalam Al-Quran, masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah mu'amalah, Al-Quran memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan istisna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Pada hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan 2 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia memperhutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam riwayat lain daripadanya, sampai waktu yang tertentu pula. Dalam ijma', mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar istisna karena alasan yang pertama,
Masyarakat telah mempraktekkan jual beli istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Yang kedua, keberadaan jual beli istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, jual beli istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ada perlakuan akuntansi PSAK 106. Akuntansi untuk penjual. Biaya perolehan istisna terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Lalu yang kedua, jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapatan istisna. Yang ketiga, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Yang keempat, untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut, diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Pada saat penerimaan tagihan, maka jurnalnya kasih debit dan piutang usaha dikredit. Lalu perlakuan akuntansi untuk pembeli. Pertama, pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Jurnalnya, aset istisna dalam penyelesaian di debit dan kreditnya utang kepada penjual. Jika barang pesanan, yang kedua ini, jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garasi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Yang ketiga, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah atau nilai wajar dan biaya perolehan. Kelima, ada ilustrasi kasus akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang kita tanpa sadari. Pertama, rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istisna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desain minimalis, dan ada keluarga lainnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Lalu pakaian. Apabila ingin pakaian custom sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istisna. Misalnya, ingin memasang jersey sepak bola dengan desain untuk 40 orang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.